Dan begitu pun kita menginginkan kepada kalian menghidupkan semua sunnah-sunnah. Yang bisa kalian lakukan sunnah, hidupkan sunnah. Ini pun agar menjadi kalian menjadi da'i ilallah yang takut kepada Allah dan terbiasa dengan sunnah. Fakam min ulama mudiha bisabab ihya'i sunnah. Tadkur kaif Laits ma'a Imam Ahmad. Qala Syafi'i Laits afqah min Ahmad. Dan dikatakan lagi Laits ibnu Sa'ad ahya atau ihtimam bisunnah aktsar min Malik. Jadi Laits ibnu Sa'ad dia menghidupkan sunnah-sunnah, peduli dengan sunnah lebih daripada Imam Malik. Fi hada dalil kam minatullah yashhadun. Berapa dari murid-murid seperti Imam Syafi'i murid Imam Malik, muridnya Laits ibnu Sa'ad. Imam Syafi'i imam yang agung mempersaksikan gurunya Laits lebih menghidupkan sunnah daripada Imam Malik. Paham? Menunjukkan bahwa mereka mengambil ilmu dan mengambil adab dan mengambil akhlak. Sehingga jangan mentang-mentang nanti kalian besar jadi mudir. Pokoknya anak ngajar aja. Masalah masbuk, gak masbuk, urusan gue. Masalah aku membiarkan santri-santri mau ada yang nyuri, mau para santri ada yang dibully, mau santri-santri sholat malam ataupun gak sholat malam, terserah. Pokoknya aku mengajar dalam sepekan 4 jam, 5 jam, 10 jam dan seterusnya, dan aku mendapatkan gaji. Selesai. Tidak. Kita menginginkan kalian menjadi kelak da'i ilallah, menjadi hujah bagi murid-murid kalian, sehingga kalian menjadi pelopor bagi murid-murid kalian. Dan belajar agama ini bukan seperti belajar di SMP, SMA, senior high school atau di college atau in university, hanya menghafal rumus matematik. Ada yang hafal rumus kotangin atau rumus sinus atau rumus menghitung segitiga. Ada yang hafal. Atau rumus kotak apa? Panjang kali lebar misalnya. Itu dihitung luas. Nah, kalau segitiga menghitung sambusa berapa luasnya? Panjang kali lebar kali tinggi dibagi 2. Hanya sekedar menghafal. Atau di fisika yang masyhur I MC kuadrat. Rumusnya Einstein. E sama dengan MC kuadrat. Apa tafsirnya? Energy power. M massa dikalikan kecepatan 2 kali. Menjadi bom atom. Kalian menghafal itu semua. Kemudian apakah kalian mengamalkan? Tidak. Mau jadi tukang bom atom atau menghafal ilmu matematik dan kalian mempunyai sawit yang luas jadi tukang sawit. Ilmu sinus dan kotanginnya tidak dipakai. Alhasil ilmu dunia berbeda dengan ilmu agama. Maka kalian di sini mempelajari ilmu agama, harus kalian juga amalkan ilmu tersebut. Maka saya tidak ingin di sini kalian menuntut ilmu terus salat sunnah ditinggalkan. Sebelum maghrib ngobrol, menunggu kita datang. Setelah salat maghrib menunggu pelajaran, ngobrol. Setelah salat isya ngobrol, full ngobrol. Mau jadi apa kalian nanti dai? Maka di sini kita agak sedikit galak dikit-dikit, untuk dipukul, karena ingin melatih kalian nanti kalian akan bersyukur suatu hari di saat kalian menjadi ustaz besar. Alhamdulillah dulu dibimbing demikian, dulu dibangunkan, dulu di bangunan dan sebagainya. Maka kalian akan merasakan nanti dari apa yang kita lakukan sekarang. Allah bisa karena biasa. Maka orang-orang yang setelah dia menjadi dai, bangun awal fajar, dan dia begini dan begitu dan rajin mengajar, itu karena kebiasaan. Maka kalau kalian dibiasakan dari sekarang untuk malas,
maka kelak kalian akan jadi dai yang malas. Paham? Baik. Maka kembali kepada ucapan Imam Abu Hatim. Mada qala Abu Hatim an hadha rajul? Hadha rajul Husain ibnu Bashir la yus'al an dinihi. Dia tidak butuh dipertanyakan lagi dari masalah agamanya. Fi salahihi wa sidqihi wa amanatihi, dalam kebaikan akhlaknya dan sidq, kesidikan dia kepada Allah dan kepada ucapannya, dan juga amanahnya tidak butuh ditanyakan lagi. Maka inilah kedudukan dari Husain ibnu Bashir. Ini dari ucapan Imam Abu Hatim dan juga dari ucapan Abu Zur'ah di saat dibandingkan Husain wa Jarir. Aina ahfad qala Husain ahfad. Maka dari Jarir ibnu Abi Hazim, Husain lebih kuat riwayatan hadisnya. Maka ini adalah ucapan para ulama dan banyak yang lain, namun kita tinggalkan karena sudah adzan belum? Sebentar lagi. Maka kita cukupkan dari Husain ibnu Bashir ini dengan ucapan dari Muhammad ibnu Sa'ad. Apa ucapan ini? Dia mewakili dari para ulama ucapan yang panjang tentang jatuhnya Husain ibnu Bashir, padahal dia di atas derajat imam, akhlaknya mulia, husnus sum wal akhlak wal hifz min a'immatil hufaz, walakin saqata bisabab madza yuhibbu tadlis. Maka tadlis banyak menjatuhkan para muhaddisin. Kama al-A'mash, imam muhaddis. Wa kadzalika Qatadah ibnu Di'amah, imam ahli tafsir yang buta, a'ma. Wa fi kibar tabi'in atau tabi'in shaghir. Wa kadzalika Hasan al-Basri, kibar tabi'in, imam Hasan al-Basri. Saqata bisabab at-tadlis. Wa Abu Ishaq as-Sabi'i, imam tabi'i. Maka mereka contoh bagi kita. Kaminan nas, khasatan Imam Al-A'mash, imam fi Al-Quran fi qira'ah, wa imam fil hadis, Imam Al-A'mash, walakin saqata. Hada dalil ala madza annal insana lam yanju minal khata'. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ibni adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Menjadi pendalilan bahwa tidak ada gading yang tak, tidak ada manusia yang sempurna. Seperti pepatah orang barat, no human, tidak ada manusia yang perfection, yang sempurna. Maka manusia tidak lekang dari kesalahan, dan begitulah Allah ingin Husain ibnu Bashir tidak sempurna. Maka dia mencintai tadlis. Tahu antum makna tadlis? Dia tidak mendengar dari gurunya, namun dia melaksanakan lafaz yang bersifat umum. Apa? An atau qala. Tidak seperti tadi Imam Al-Bukhari dari gurunya Musaddad, dia katakan haddatsana, dia nahwa yasma. Walakin Husain ibnu Bashir, maka lihat di dalam sanad ini, an Abi Bishr, dengan an-ana. Namun di sini kalau ditanya, loh kok dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari wa huwa yarbu bil an-ana, maka ini kekhususan Imam Al-Bukhari karena syarat dia yang kuat. Tidaklah para muhaditsin dimasukkan ke sahihnya illa bisyurut, dan syarat-syarat itu ada pada Sahih Al-Bukhari dan dipenuhi, di mana dia itu bertemu dengan gurunya. Dan Husain ibnu Bashir saqata bisabab at-tadlis. Maka berkata Muhammad ibn Sa'ad, kana thiqah kathirul hadis sabtan yudallis kathiran. Fama qala fi hadithihi akhbarana fa huwa hujjah, wa ma lam yaqul fihi akhbarana falaysa bi syai'. Mundur ala kalam Ibnu Sa'ad, huwa thiqah, banyak hadisnya, yudallis kathiran. Selama dia mengatakan hadatsana atau akhbarana, maka hujjah, hadithu sahih, karena dia imam hafidh. Walakin idza qala an,
laisa bisahih, maka tidak diterima hadisnya kecuali dengan sahih. Al-muadzin yu'adzin barakallahu fikum. Qabla an ansa. Sholli ala Nabi. Mukadalika doa ba'dal adzan di hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Salawat kepada Nabi dan doa adzan. Ayo baca. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Nabi. Allahumma rabb hadhihi da'wah. Alhamdulillah, selesai dari Husain Ibnu Bashir. Pendalilan kita tidak ada manusia yang sempurna, no human perfectionist. Maka kita meminta kepada Allah as-sabat. Kita hanya bisa berusaha dan semuanya kembali kepada Allah. Maka al-muwaffaq man waffaqahullah. Orang-orang yang diberikan taufik itu yang diberkati oleh Allah. Si fulan masya Allah demikian-demikian. Hada min Allah. Daiman Syekhuna Muqbil hada laisa min dakaina wala min quwwatina, inama hada min fadli rabbi. Maka minan nas saqatu bisabab adamu taufiq, wa kam minan nas tala wa rafa'a bisabab Allah jalla wa ala arada dzalik. Maka Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Wa fil hadits an Abi Hurairah wa huwa fi Muslim wa ghairihi aw fi sahihain, inna qulubal insan baina asabi' min asabi' baina asba'in min asabi'ir rahman yuqallibu ma yasha. Bahwa jiwa-jiwa manusia itu ada pada jari jemari Allah. Allah membolak-balikkan apa yang dia inginkan. Maka bisa jadi dia salafi ahli sunnah, tinggal di tempat ahli sunnah. Namun jika Allah menginginkan, maka mungkin dia tidak duduk dengan ahli sunnah dan sebagainya. Dan bisa jadi seorang yang bukan dari ahli sunnah, kemudian dia mendapatkan hidayah dari Allah dengan sebab-sebab mendengar dari kajian-kajian, maka dia malah datang bergabung dengan pondok-pondok ahli sunnah. Yang di luar datang, yang di dalam keluar, maka seperti itulah keadaan. Itu semuanya kembali kepada Allah yang memberikan hidayah, namun semuanya dengan sebab. Allah berfirman, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Saat mereka berpaling, maka kami berpaling darinya. Yang berpaling dari kebaikan, Allah akan berpaling
darinya. Maka kita memohon kepada Allah agar selalu sabar. Dan ini dengan usaha. Terus laksanakan sunnah. Kenapa kita terus? Ayo ikhwah, hidupkan sunnah. Jangan kalian hanya belajar tetapi meninggalkan sunnah. La, hada huwa rasul mal. Maka dulu salaf seperti pernah kita lewati, kana Umar yahfad al-Baqarah kullama yahfad ayatan ya'mal bih hatta yahfad al-Baqarah asra sinin. Menghafal surat Al-Baqarah 10 tahun. Kalian sekarang 10 tahun mungkin sudah dalam waktu 6 bulan sudah hafal 5 juz. Maka dulu salaf tidak menghafal kecuali mengamalkan. Paham? Maka kalian jangan tertipu dengan menghafal. Di sana ada sunnah, ditinggalkan. Di sana ada sunnah, lebih baik ngobrol daripada sholat sunnah demikian dan demikian. Tidak. Kita menginginkan kalian menjadi orang yang menghidupkan sunnah dan melaksanakan ibadah, bukan hanya ilmu-ilmu saja. Maka masuk kepada sanad yang berikutnya, an Abi Bishr fa ya'ti Husain bi an ana walakin an ana tuhula tadu li'annahu mahmulun ala sima.